manusia demi firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu, dapat tumbuh di tanah yang subur menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau ada roh-roh jahat yang membuat hati kami lari, tidak mau mendengar firman Tuhan. Kami tolak roh-roh itu dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mengundang roh penolong yaitu Roh Kudus bekerja di hati kami sehingga kami memahami pesan firman Tuhan yang mengubah hidup kami lebih indah di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tetap bersukacita karena di doa Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Mari saya undang kembali kita semua bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat orang kaya sedang berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dan mengikuti. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab bukan musim buah. Katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, sebab iman seseorang itu hanya tumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya kejahatan timbul dari banyak mendengar kejahatan sehingga dibubarkan oleh yang didengar dan lihatnya. Saudara, orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Padahal pohon kan tidak punya karakter, tidak punya tabiat, tidak ada sifat sombong, angkuh, berbuat dosa, mencuri, gak ada. Ya, biasanya dikutuki itu saudara makhluk yang punya perasaan, yang bisa berdosa, yang bisa berbuat jahat, atau makhluk roh yang ada rohnya. Apa itu makhluk yang punya karakter? Yang pertama yang paling tinggi yaitu Tuhan, yaitu Allah. Sifatnya adalah kudus, mulia, dan maha kuasa. Yang kedua adalah malaikat. Malaikat juga mesti suci. Kalau dia jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengampunan, sebab Yesus tidak mati bagi dosa malaikat. Dia berubah menjadi setan-setan. Jadi setan itu atau malaikat yang jatuh itu dikutuk oleh Tuhan menjadi iblis atau dikutuk. Yang kedua, manusia. Manusia kalau jahatnya minta ampun, kesabaran Tuhan ada, Tuhan bisa kutuk. Karena manusia bisa berdosa, bisa jahat sekali, ya, bisa keras sekali, bisa tanggal sekali, tapi bisa juga berlaku suci, mulia, dan agung. Nah, kenapa Tuhan Yesus sampai mengutuk pohon ara? Apa salahnya? Dia hanya makhluk yang bertumbuh seperti biasa. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas semua ciptaannya. Dia menciptakan pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, rumput-rumput, burung-burung di udara, hewan, semua yang ada berkeriapan di laut, semua yang terbang di udara.
yang ada di hutan, yang merayap, manusia, semua Tuhan ciptakan. Tuhan berkuasa mencipta. Tuhan bisa membentuk sedemikian rupa mau bagaimana manusia itu bisa menjadi sakit. Ujian tadi mengatakan dia yang meninggikan, dia meredakan, yang bisa menghukum mati, dia bisa membuat bertumbuh manusia itu. Karena dia Tuhan, sebagai Tuhan, apalagi Yesus Kristus diutus oleh Bapa, yaitu Firman menjadi manusia. Jadi bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Dia harus menunjukkan kemahakuasaannya sebagai Tuhan. Dia mau menunjukkan bahwa dia berkuasa untuk semua karakter manusia. Jadi dia tidak mau mempedulikan sebenarnya tentang pohon ara itu. Tapi saudara, untuk menegur umat manusia, Tuhan Yesus punya berbagai cara untuk mengingatkan. Ada cara-cara pengajaran Tuhan untuk mengingatkan manusia. Kadang-kadang dia membuat satu perumpamaan dengan bercerita. Adalah seorang penabur. Dia mau menaburkan benihnya, apakah itu gandum atau padi. Ketika dia taburkan, benih itu yang diharapkan tumbuh, ternyata ada yang jatuh di tepi jalan. Hasilnya datang burung ngambil, tak jadi tumbuh. Gambaran iman orang. Ada yang jatuh di bebatuan, aduh enggak juga tumbuh. Ada jatuh di semak-semak berduri, dihimpit, tertusuk duri, mati juga. Ada jatuh di tanah yang subur menghasilkan buah. Itu ilustrasi cerita yang memang kenyataannya kalau memang benih jatuh di tepi jalan, di aspal, gak akan tumbuh. Burung pipit datang memakannya. Itu betul. Dia mau mengajarkan tentang pentingnya hati yang jangan suka di jalan-jalan, sesukanya pergi, tidak di tempat yang benar. Dia mengajarkan itu. Banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang lain. Dia bercerita. Kadang-kadang dibawa ke satu ladang gandum yang sudah menguning. Dia menceritakan bahwa sudah waktunya orang bertobat. Dan dia berkata masuk ladang itu, ya Allah, ladang sudah menguning. Maksudnya semua manusia sudah siap mau Tuhan panen. Panen ini bisa berarti mati. Bisa juga siap untuk bertobat. Bisa juga artinya siap untuk diangkat ke surga. Tapi saya tidak ada, udah waktunya, tapi tidak ada orang yang mau menyadip menuai. Ini gambar tidak ada orang yang mau menjadi pendeta atau pengajar atau penginjil atau bersaksi bahwa orang. Sehingga banyak orang sudah waktunya, udah lama hidup, udah banyak dengar khotbah kesaksian, tidak ada yang mau bertobat. Dan kalau tidak ada orang yang mau menyadipnya, menuainya, padi itu akan turun dan mati binasa, tidak terselamatkan. Ini gambaran manusia yang tidak juga mau bertobat. Itu adalah gambaran-gambaran yang tertulis secara literasi yang begitu. Selalu ilustrasi gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita mesti mencerna apa makna kalimat itu. Kadang-kadang kita dengar khotbah juga bisa nggak mengerti apa makna yang dipesankan si pendeta atau gembala itu. Jadi perlu kita benar-benar menyimak apa pesan Tuhan setiap kita mendengar. Karena Tuhan Yesus juga seperti itu, dia kasih cerita dulu supaya orang bisa menangkap maknanya. Sekarang pada waktu itu dikatakan Yesus sedang berjalan. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania. Betania satu kota yang dekat dengan kota Yerusalem. Jadi jalan kaki. Dulu belum ada Gojek, belum ada taksi, belum ada lift. Ada keledai, ada kuda, tapi Yesus senang jalan kaki.
salah satu kota atau tempat mertua Petrus pernah dilawat oleh Tuhan Yesus, demam. Mertuanya itu demam tinggi. Tuhan Yesus diminta datang, tolonglah guru datang, mertuaku sakit keras. Tuhan Yesus sembuhkan. Ada banyak peristiwa. Kota Lazarus juga di Betania. Jadi habis keluar dari situ, dan di situ banyak juga orang-orang hidupnya sederhana ya, tapi ingat Tuhan. Mereka meninggalkan kota itu menuju kota Yerusalem. Nanti saudara, di kota Yerusalem, setelah dia mengutuk pohon ara, dia mau menyucikan bait Allah. Saudara boleh lihat yang kitab saudara pasal 15. Ini ada hubungannya itu, dari kota kecil, tempat Lazarus, kota orang miskin, maju ke ibu kota Yerusalem, jumpa rumah Allah atau gereja yang megah. Ada imam-imam kepala, ada ahli Taurat, ada firman. Saudara, kita melihat dulu pohon ara. Pohon ara ini saudara, kalau dia sudah ditanam di tanah yang bagus, 3 tahun sudah berbuah. Kita kenal dulu sifatnya. Pohon ara selalu dipakai dalam perumpamaan atau istilah bagi orang Israel. Ada 3 jenis pohon populer yang menggambarkan Israel. Satu anggur, yang kedua zaitun, yang ketiga pohon ara. Ini 3 pohon yang hebat, yang paling sering dikutip. Bahkan pohon ara pertama kali diceritakan oleh Tuhan itu di Taman Eden. Di situ jatuh manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Dimulai dengan istrinya yang suka menjauh dari suaminya. Itu menjauh, iblis kata makan, dan dia makan. Langsung panggil suaminya, mau apa? Ini enak kali bang, makan. Bodoh juga sih lawannya, makannya. Dan mereka ketakutan. Begitu damainya selama ini ada Tuhan di sini. Kok sekarang menjadi aku ketakutan? Begitu ini tempat ini surga, ini Eden, ini Firdaus. Tetapi kenapa seperti neraka? Akhirnya mereka lari bersembunyi. Ayo bang, sembunyi kita. Kenapa ya? Biasanya kita jalan kemana-mana, nggak ada orang yang melihat kita, cuman Tuhan, kita enteng saja berjalan. Kok sekarang ada sesuatu yang hilang ya? Ada sesuatu yang hilang dari diri kita ini. Kita tidak merasa mulia, tidak merasa suci, tidak merasa kudus. Istrinya langsung ambil, dan juga suaminya, daun pohon ara. Itu pertama kali dia kitab cerita pohon ara, diambil, taruh menutup buah dadanya, cawan. Demikian juga suaminya dipakai. Sendiri mereka, belum ada manusia lain, tapi ada rasa takut. Mereka mencoba menutupi dosanya dengan daun pohon ara. Tuhan pun datang. Adam, biasanya kalau aku datang, udah langsung disambut, Tuhan datang. Kok kali ini udah ada, aku udah lewat, tak ada sambutan. Di mana kata engkau? Kemudian diceritakan, tapi Tuhan melihat, kau sekarang bukan kawanku. Kita sudah berbeda, sudah berdosa. Kau pikir dengan mengambil daun pohon ara, dosamu bisa ditutupi, rasa malumu bisa ditutupi, semua bagimu terbuka. Langsung Tuhan ambil seekor domba yang di kulitnya, dibuang daun pohon ara itu. Domba dikorbankan, darah keluar, menjerit domba itu. Diambil kulitnya dipaksa, mati domba itu. Kulitnya ditutup untuk pakaian wanita dan dada. Demikian juga si pria. Kau bukan lagi penghuni sorga, bukan lagi penghuni Firdaus, bukan lagi bersamaku. Pergi, diusir ke sebelah timur. Dan ingat,
surga tertutup bagi kalian. Pedang malaikat akan terus. Tidak ada orang bisa masuk surga tanpa darah Yesus, anak domba. Amin. Itu kisah pertama. Pohon ara daunnya dipakai untuk menutupi dosa. Hanya indah kelihatan, hanya indah, tapi sebenarnya penuh dengan dosa di daun-daun itu. Pohon ara berbuah 2 kali. Buah yang pertama muncul di musim semi. Itu buah pendahuluan, buah pembukaan. Itu belum musim, baru kode-kode. Dan tidak begitu banyak buahnya. Pada musim semi itu daun-daunnya datang. Dan biasanya di balik-balik daunnya tumbuh buah pohon ara tidak seberapa. Dan biasanya kalau jenis buah yang dihasilkan di bulan semi, di musim semi, nggak banyak dan rasanya pun kurang enak. Tapi cukuplah dipetik oleh orang-orang miskin pada waktu itu untuk makanan pada waktu itu. Jadi makanan orang miskin yang dihasilkan di musim semi. Bahkan pohon ini diizinkan oleh pemilik kebun itu untuk dimakan orang yang berlewat-lewat. Kadang-kadang zaman dulu kalau lewat nemu pohon ara baik liar maupun di kebun orang, kalau musim semi, bukan musim berbuah itu namanya, bisa diambil free makan. Jadi cadangan energi kalau orang sedang dalam perjalanan. Demikianlah kisahnya Yesus berjalan di musim semi. Perhatikan ayat ini. Dari jauh udah lapar Tuhan Yesus. Kita lihat ayat ini. Dia melihat pohon yang sudah berdaun. Puji Tuhan, lapar. Tak sempat berkunjung ke jemaat. Ada pohon. Mudah-mudahan sebelum sampai nanti ke kota Yerusalem mau sembahyang ke bait Allah, diganjal dulu perut ini. Waduh, semangat dia berjalan sama murid-muridnya. Kemudian ia mendekatinya untuk melihat. Di Tuhan, musim semi sudah datang. Bunga-bunga tumbuh, burung-burung berkicau, kupu-kupu menari-nari. Wah, mulai hijau pemandangan di Yerusalem. Dia pergilah ke pohon itu. Isi baknya daun itu lebat sekali. Ya, berharap di balik daun-daun itu ada buah. Karena memang waktu itu yang disebut dengan beriba, musim buah-buah pendahuluan. Cari akhiran ini kok nggak ada ya. Memang biasanya sedikit. Cari lagi, nggak ada. Mungkin ada yang masih kecil mungkin. Sesuatu dalam Alkitab saudara dikatakan apa-apa yang bisa dimakan. Dalam terjemahan terbaru dikatakan kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Kata sesuatu atau apa-apa, mungkin masih kecil pun gak apa-apa lah, masih kecut. Tapi tidak ada. Saudara, musim yang kedua itu di musim panas. Jadi 2 kali berbuah pohon ara. Untuk bisa menghasilkan buah di musim panas, syaratnya biasanya di musim semi harus sudah ada buah pendahuluan. Maka nanti itu habis dimakan orang, dimakan burung, dimakan orang lewat. Di musim panas selanjutnya akan banyak buahnya. Itulah disebut musim buah ara. Di musim panas. Jadi tadi belum musimnya, masih pendahuluan. Tapi biarpun pendahuluan, Tuhan butuh. Walaupun saudara belum kaya apa, belum bisa kasih sesuatu buat Tuhan, ingat, pendahuluan sebelum kaya pun Tuhan mau menikmati. Amin. Jangan pikir, oh aku gak punya apa-apa, oh aku gak punya talenta, oh aku gak bisa berbuat apa-apa buat Natal. Hati-hati. Banyak sekali orang tidak mau tahu sama pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu pohon ini.
pakai pohon ini. Di awal nggak berbuah apalagi udah musimnya dan kita ada. Terus dalam ayat ini dikatakan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, yang mendekatinya untuk melihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun, tapi waktu tiba di situ ia tidak menemukan apa-apa selain daun saja. Hati-hati ya. Daun itu kan indah. Kalau saudara hanya memperindah diri saudara, tak ada perbuatan, ada sesuatu yang manis dikeluarkan, tak ada pertobatan. Ini rajin gereja beriman, tapi tak ada buahnya. Tak ada buahnya, rajin, tapi tak ada apa-apa yang bisa didapat. Hanya buat diri sendiri. Tuhan pikir tak guna ada pohon ini. Nanti pun ditunggu di musimnya, musim panas, di pendahuluannya saja udah gak ada. Dengan marah Tuhan Yesus berkata, katanya kepada pohon itu, padahal pohon tidak salah, dia tidak tahu bertobat, dia tidak ada jatuh ke dalam dosa. Biasanya manusia yang dikutuk, tapi Tuhan mengutuk. Katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Muridnya pun mendengarnya. Nanti di ayat selanjutnya setelah Tuhan Yesus pulang dari bait Allah, mereka pulang dari Betania, sudah dilihat pohon itu sudah kering. Rupanya Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada murid-murid, termasuk kepada saudara dan saya si pembaca, Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Amin. Bersatu, Tuhan berhak menuntut setiap orang untuk menghasilkan buah, bukan mau cantik sendiri. Dan Tuhan juga berharap kepada orang Israel digambarkan sebagai pohon ara. Sampai dia di bait Allah, dia berharap orang Israel, para imam kepala, orang Parisi Saduki, 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di Yerusalem. Setelah umur 30 dewasa, dia melayani. Tak ada orang yang mau terima Yesus, orang Yahudi, bahkan menyalibkannya. Ada buah-buah pertemuan, cantik ritual kebaktiannya, rajin kebaktian, jemaat Israel ramai. Waktu Tuhan Yesus nanti sebelum disalibkan semua menyambut Hosana, Hosana diberkati hanya di mulut. Dan sampai Tuhan Yesus di bait Allah, saudara lihat di ayat-ayat selanjutnya. Waktu sampai di bait Allah, ayat 15 dan selanjutnya sudah melihat. Sampai di bait Allah, ramai orang di bait Allah, tapi bukan mau berdoa, berbisnis, ambil domba, persiapan untuk hari raya Paskah. Orang sudah mulai beli ini beli itu, meja tukar uang, kotor sekali halaman bait Allah, sampah, kotoran, bahkan penyamun, pencopet banyak di situ. Dan Tuhan Yesus emosi lihat gereja itu kotor, ribut, bertengkar, uang. Dan Tuhan marah, dia buat balikkan. Semua peti-peti itu, burung ternak berhamburan semuanya. Dia ambil pecut, dia usir semuanya. Imam-imam kepala pun marah. Loh, kenapa? Ini kan mereka mau berkorban, mau kasih ini. Kau penyamun, mau cari untung. Dikatakan demikian sekarang. Itulah makna daripada Yesus mengutuk pohon ara sebagai gambaran, mau menceritakan kepada si pendengar, si pembaca, kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengharapkan orang Kristen, orang Yahudi itu berbuah. Amin. Namanya kebaktian. Doa tak ada. Aduh, doa tak ada. Semua cintanya duit. Cuma sama si Anu. Nah, kali ini bagaimana kita? Tampilan kita. Tapi tak ada pertobatan. Bagaimana nanti mau ini? Tak ada berbuah. Semua mau kelihatannya beli buah-buah, tapi tidak ada pengorbanan, tidak ada pelayanan, tidak ada pemberian, tidak ada buah-buah yang manis. Semua hanya
penampilan. Hati-hati gereja zaman now ya, menekankan performance. Udah kayak pertunjukan aja zaman sekarang gereja ya. Ya, Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tuhan Yesus mau mencari orang yang datang yang mau berbuah. Amin. Itu nomor satu. Bukan, saudara itu pakai apa? Perhiasan saudara bagaimana? Jas saudara bagaimana? Musiknya bagaimana? Hanya Natal muncul. Yang lain gak ada lagi. Enggak ada. Awas jemaat yang terpaku dengan penampilan ya. Itu hanya daun hijau memang indah. Tapi Tuhan Yesus tidak makan daun-daun. Jadi semua makan apa? Buah. Perhatikan ya. Buah. Dia pohon aken bagus. Ada orang di pasar jual daun apel. Ada. Mana ada. Tapi orang mencari daun. Sekarang ini daun. Rimbun hijau. Pemuda harus siapkan diri menjadi pemuda yang berbuah manis. Amin. Karena dia sedang tampil di sini, menari, harap. Begitu tak tahu lagi itu. Nggak ada pelayanan, nggak ada kesaksian, tidak ada doa, tidak ada berkorban. Hati-hati. Tuhan Yesus sengaja kutuk pohon itu padahal dia tidak bisa berbuat apa. Hanya untuk mengajarkan orang ini loh. Kayak ginilah kalian. Aku akan tutup. Artinya tidak mendapatkan firdaus lagi, tidak akan kebaikan diterima sebagai kekasih. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan buahkanlah sesuatu yang baik dari diri kita. Amin. Amin. Mari kita lihat, itu sudut pandang Markus. Saudara bisa melihat di ayat 27 pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Itu lanjutannya, setelah pohon ara sudah kering, orang bertanya, kuasa apa yang dipakai? Itu kuasa dari surga karena Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kuasa-kuasa yang lain, bukan kuasa kegelapan. Mari kita lihat Injil yang lain, apa yang dikisahkan mengenai hal ini dalam Injil Matius. Matius 21. Dua rasul dengan pemahaman yang berbeda sudut pandang menceritakan hal ini. Matius 21 ayat 18 dan 22. Perhatikan Alkitab saudara. Bagaimana dia mengartikan dan pemahaman yang bagaimana. Saya baca dari ayat 18. Pada pagi hari dia ceritakan, tidak cerita dengan kota Betania, dia cerita jamnya. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, maksudnya ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. Perhatikan saudara ya, Yesus merasa lapar, ingin mendapatkan buah dari sana. Di pinggir jalan, ada dikatakan orang Israel bebas ambil buah di musim semi. Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ini bukan menggambarkan Israel, tapi menggambarkan bahwa Tuhan berkuasa memutuskan nyawa orang. Karena memang selama-lamanya gak berbuah langsung mati. Kalau udah mati, gak mungkin lagi menghasilkan buah. Tapi bangsa Israel kan tidak mati. Tuhan kasih kesempatan untuk mereka berbuah sampai sekarang. Amin. Jadi dua pemahaman yang berbeda. Ini dikatakan selama-lamanya. Kalau yang tadi tidak ada dikatakan selama-lamanya.
karena dia masih mengharapkan Israel berbuah. Tapi yang satu ini langsung dikatakan selama-lamanya. Tidak lagi dikasih kesempatan, saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kita kesempatan untuk hidup. Itu berarti kita harus menghasilkan buah yang baik. Amin Bapak Ibu. Bisa mendukung Natal tahun ini? Ini langsung aturan yang dilihat dulu. Sebentar, ketua kita akan berdiri di sini. Udah tahu ketuanya nggak? Karena nanti salah lagi. Ngomong jangan banyak komentar jemaat, kecuali salah. Kalau dia katakan nanti kalau, Bapak nggak tahu juga isi hatinya. Ya jemaat, target kita semua yang hadir, termasuk undang misalnya 200 orang. Satu orang budget untuk nasi kotak 15.000. Harga kotak sekian, isinya ini. Kita pesan aja ya, kalau biar semua tidak ada lagi yang terlalu capek, sekali-sekali enak gitu ya, bersih. Itu tergantung dia ya. Kalau nanti dikatakannya keluarga ini yang memasak, ya tahankan dia apa nasinya. Artinya dia berhak menentukan. Amin. Dia katakan satu kotak 15.200 tinggal kami buat pengkhotbah kita mau kasih misalnya 1 juta untuk lilin ganti lampu mobil air perlu ini sekian. Ketika dibilang jumlahnya sekian, saudara harus berpikir menjadi buah. Gak mau saudara kasih bulan janji iman, udah mau tanggalnya pun tak dikasih. Siapa yang menombokinya? Udah mau tanggalnya. Saudara sebentar baju saudara cantik ini tahu. Makeup saudara yang terakhir itu daun semua. Amin. Mesti ada buahnya. Amin. Itu fakta. Dan juga kebutuhan gereja. Mari kita berbuah. Kalau belum ada hepeng, ada tenaga saudara? Ada? Itu juga buah. Jangan mengepek on. Kalau disigat sakunya pasti ada sebenarnya. Tapi kalimatnya tidak ada. Nah, apa sih? Itu kan hak orang. Tapi kalau sampai tenaganya pun tidak bisa dipakai, suaranya pun tak bisa dipakai di hari Natal. Padahal dari mana Bapak Gembala terpaksa turun ke belakang? Sudah jam 12. Orang ini tak punya perasaan sekencangnya. Bapak terganggu saya. Iya betul. Tarikannya, mau speaker berapa lebih kencang dari ini kan ya? Tolonglah, jangan dikecilkan sedikit. Jam berapa dari malam Bapak Gembala bisa tidur? Apakah di gereja mereka kurnya bagus? Ini pertanyaan dulu. Apa dia kasih suaranya buat Tuhan yang begitu berbuah untuk lagu dunia? Berbuahlah Bapak Ibu pemuda remaja. Amin. Pintar main gitar? Enggak, oh enggak. Berapa lagu dunia hafal? Lagu rohani satu pun belum ada yang hafal. Berapa kali nyanyi di sekolah atau di mana di vocal group? Coba tampil di sini di hari Natal. Vokal grup ini, trio ini, tapi kan pantomim. Jadikan Natal 2024 udah habis Covid harus meriah. Amin. Meriah. Tampilkan yang terbaik. Tuhan mau melihat buah-buah yang indah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan itu begitulah caranya mengajar untuk ingatkan kita. Bahasanya punya gambar supaya kita memahami juga ya.
andaikan aku jadi pohon itu, dan juga Tuhan ini ya, rupanya nyawaku ada di dalam tangan Dia, kesehatanku ada di dalam tangan Dia, keselamatanku ada di dalam tangan Dia. Siapa aku nih Tuhan? Pakailah juga waktumu buat Tuhan. Amin. Pakai waktu buat Tuhan, karena nanti kita mau jumpa sama Dia. Saudara kepingin jumpa sama Dia? Jangan cepat-cepat, kita mau Natal. Tapi ketahuilah Dia memang menunggu di sana. Dia yang tahu tanggalnya. Dia yang tahu. Tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, ada meeting dengan misalnya si A. Amin. Yang ada kalendernya, dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang saudara boleh lihat nanti dalam catatannya, yang dia mau buka nanti dalam buku kehidupan, buah-buah yang dikerjakan. Puji Tuhan, ini orang beriman. Bagus buah-buah yang dibawa. Ada apel. Amin. Ada jeruk. Ini dalam arti kiasan ya. Yang pulang nanti saudara bawa sini apel. Rebutan nanti yang ada. Anggur. Artinya hal-hal yang indah. Ini rumahmu. Kelas anggur. Bagus. Ini rumahmu. Tuhan, kok cantik kali rumahku. Ingat gak apa yang kau lakukan selama ini untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang kau kasih? Bagus-bagus semua kan? Amin. Ini tempatmu di surga. Jadi Tuhan enggak sia-sia yang kita lakukan. Itulah buku kehidupan itu catatannya. Buka. Mudah-mudahan dalam dibuka buku kematian semuanya bertobat tahun sekian. Amin. Ya, hidup baru tahun sekian. Dia diingatkan tahun sekian dia berubah. Itu ceritanya, enggak apa-apa. Amin. Tahun-tahun perbaikan ini dia dikoreksi. Enggak apa-apa. Tapi semuanya ada dalam kitab kehidupan. Saudara berjumpa dengan Dia dan rumah saudara indah di surga. Amin. Pujian mengatakan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Kita melihat lagi nasihat dalam kitab Yakobus. Saudara daripada Tuhan Yesus penulis kitab ini, Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Ayat 12. Perhatikan dari kitab saudara. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ceritanya ini bukan tentang kutuk mengutuk, bukan juga tentang sifat orang. Judulnya di pasal 3, dosa karena baca judulnya dari kitab, dosa karena kalau di hati saudara kepahitan, keluar pahit. Penting bicara saudara manis sama siapapun. Jangan ada suka sini mengejek, baik langsung maupun hanya iri-iri, tapi mengejek. Itu pembunuhan karakter. Amin. Pembunuhan karakter. Walaupun kayaknya kita ketawa, tapi ingat. Orang boleh cek di YouTube bagaimana terjadi pembunuhan hanya karena diejek. Jangan main dengan mulut ya. Lidah adalah api neraka, kata kitab Yakobus. Sesuatu yang buas, kecil tapi bisa mematikan. Digambarkan seperti kemudi kecil, tapi kalau nahkodanya, pilotnya nggak tahu mengemudikannya, tenggelam gitu kan. Digambarkan lidah itu dengan beberapa gambaran
dalam ayat ini, saudara. Ayat 12 kembali kita lihat, Yakobus pasal 3, judulnya dosa karena lidah. Apa digambarkan? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara? Jadi kita manusia ini digambarkan pohon yang siap terbakar, siap gugur, siap tumbang. Apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Halo? Jawab belum? Mana bisa? Ini pentingnya omongan kita. Jangan lagi di bibir, lagi di hati. Cukup lagi judul lagu. Pernah dengar lagu judulnya seperti itu? Lain di bibir, lain di hati? Siapa penyanyinya? Puri, Dr. Poli, penyanyi lama, legend. Tak ada lagu itu sekarang. Tapi lagunya masih ada. Jadi artinya hasilkan sesuatu. Dapatkah pokok anggur menghasilkan buah ara? Tidak. Demikian juga mata air asin. Ada mata air asin di dunia ini? Ada nggak? Laut mati. Halo? Laut mati. Asin. Kalau saudara jatuh ke situ, yakin tak tenggelam, tak mati. Pasti tergeletak saja. Dan awet yang jatuh di situ karena asin, nggak busuk, dan tak ada kehidupan di situ. Tak mungkin menghasilkan air yang bagus buat diminum. Yang digambarkan seperti manis. Itu saudara yang kekasih, mari kita keluarkan dari kata-kata kita ini adalah kata-kata yang memberkati, amin, yang menguatkan, yang membangun iman, mendorong pemuda remaja untuk maju, mendorong kaum wanita untuk tambah tahun, tambah apa? Judul lagu juga itu. Tambah hari, tambah Natal, tambah ya maju, cinta Yesus, baju baru, terserah. Tapi artinya makin majulah. Yang belum maju ke depan, majulah. Amin. Mari kita maju ke depan. Kalau di Purmuan pasti sebuah tahun nyanyi segala nyanyi. Yakin, Bapak Gembala yakin. Kalau udah mulai bunyi gondang pasti sebuah tahun nyanyi lagu Batak. Sampai ke depan. Ada pun teks sekarang juga. Tapi itulah kita. Mari ibu-ibu semua, jangan keraskan hati. Amin. Bapak-bapak juga begitu, sama aja. Jangan keraskan hati, maju ke depan. Kita ini zamannya berbuah loh. Berbuah. Gak sekedar beriman, berbuah. Kita melihat juga apa kata Tuhan kepada orang Israel dalam kitab Yeremia. Ini mengingatkan bangsa Israel. Yeremia 8 ayat 13. Perhatikan dalam kitab saudara. Yeremia 8 ayat 13. Aku mau memungut hasil mereka. Digambar orang Israel ya. Gambaran Tuhan mau memungut hasil dari jemaat di Indonesia. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pokok anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu apa yang kuberikan kepada mereka akan lenyap dari mereka. Apa yang kuberikan pada anggur yang tidak menghasilkan anggur, pada pohon ara yang tidak menghasilkan buah ara. Ini gambaran orang Israel tak berbuah. Akan aku ambil. Tuhan bisa ambil. Sampai saudara mengumpul, Tuhan gampang mengambil. Amin. Yang merasa, ada yang merasa bete. Sangat jelas ayat ini.
Dikatakan Tuhan bisa mengambil apa saja. Jadi Tuhan Yesus memberi pelajaran seringkali dengan contoh-contoh yang nyata. Ada contoh dalam perjanjian lama yang membuat kita ngeri melihatnya. Satu kali bangsa Israel itu begitu jahatnya sekarang. Mereka tinggalkan Tuhan, kawin campur, anak-anaknya juga menikah dengan yang tidak seiman, menyembah berhala. Diutuslah Nabi Habakuk untuk menjelaskan ke orang Israel betapa parahnya. Bukan dengan firman Tuhan, bukan dengan perumpamaan, tetapi dengan sesuatu teoretikal, artinya contoh, kira-kira demikianlah keturunan Israel nantinya. Bagaimana dia bercerita kepada Habakuk. Saudara juga kita Habakuk, ngeri cintanya ini sekarang. Coba saudara lihat dulu kitab Habakuk. Kitab siapa itu Nabi di dalam perjanjian lama? Selain Nabi Yunus, kitab Hosea. Coba lihat di kitab Hosea. Apa itu? Yang digambarkan demikian, dia bilang kepada Nabi itu, kawinilah seorang pelacur. Dalam kitab apa itu? Hosea ya. Coba buka kitab Hosea pasal 1. Tolong di layar. Hosea pasal 1. Ya, pasal 2. Perhatikan biar kitab saudara. Ya? Iya, pasal 1 dan 2. Ketika Tuhan mulai berbicara kepada orang Israel, tapi melalui seorang nabi yang lugu namanya Hosea. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan, hanya perantaraan, dia jadi korban, kasihan hamba Tuhan ini. Dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah Hosea hamba Tuhan nabi, orang yang kudus, suci, benar, kawinilah seorang. Ayat 3. Halo. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah ia. Tapi ini ayat yang kedua nggak jelas, terputus. Sekali lagi di ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal, negeri ini orang Israel bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi cara mengajarinya bukan tepat. Kasihan Nabi itu, istrinya cakep, baik dan saleh, soleha. Bukan saleh. Kalau perempuan kan disebut soleha ya. Amin. Tapi Tuhan suruh Nabi yang menjaga kesuciannya, firman Tuhan katakan jangan berzina. Itu disuruh Tuhan untuk pengajaran saja, jadi contoh. Pergilah, di sana ada perempuan sundal pelacur. Jangan pikir apa-apa. Pokoknya ambil, kawini. Maulah perempuan sundal itu dikawini Nabi. Ambil, lahirlah anak-anak sundal. Rupanya Tuhan mau mengingat kayak gitulah dia, nampaknya suci. Tapi kalian ikut agama lain, ikut ibadah yang lain, anak-anak kalian pun begitu. Namanya aja kalian Kristen, namanya aja beriman. Nah, bagaimana cara Tuhan mengajarkannya? Kasih contoh. Apa yang dilihat? Nabi itu sangat sedih, menderita. Sibuknya menjaga istrinya. Kira-kira begitulah Tuhan
gambaran Tuhan itu ya nabi itu. Ya, jemaatnya nggak beres. Jadi Tuhan berbicara melalui contoh nyata. Salahkah Tuhan dalam hal itu? Suruh orang mengawini perempuan sungkan? Salah? Ya salah juga lah. Nggak ada sini suami sampai kebetulan nih cantik gitu. Biasanya bayar. Tapi kali ini disuruh. Nggak boleh. Tapi itulah pengajaran satu kali itu saja. Supaya kelihatan jeleknya sama orang. Begitulah kalian. Sehingga tiap hari orang lihat Nabi itu sedih. Itu teguran sama kita ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu salah satu contoh di Alkitab yang sulit kita mengerti. Sangat sulit dimengerti. Tapi sengaja Tuhan kasih contoh yang nyata. Supaya kita sadar menderita. Orang hidup di luar Tuhan. Jadi mari kita mulai aktif iring Tuhan. Amin. Halo. Amin. Ada Bapak Gembala lihat tadi waktu nyanyi di depan pemuda kita yang belum tampil. Ingatkan yang belum menata ini ya. Amin. Sekarang menerjemahkan siapa itu? Apa kemarin gue tanya, Yosua udah kelas berapa ya? Yosua, ada nama anak jemaat bernama Yosua. Udah kelas berapa? Udah 2 SMP ya? Kawannya kelas 3 malah. Biliam belum kelas 3 ya? Tapi dia udah tampil 3 jagoan ini. Yang perlu Bapak Gembala kasih contoh ya. Jangan ada yang tidak tahu kelasnya. Udah naik kelasnya masih di bawah. Amin. Tapi ibu-ibu juga begitu udah tahu kelasnya untuk para gadis lagi. Maju ke depan. Ada kelasnya masing-masing. Coba kita bapak-bapak ya. Yang gak enak aja Bapak Gembala membilang. Yang bapak lain yang mengajar. Ayo. Amin. Amin. Berapa lagi lah? Berapa tahun lagi umur kita kira-kira ya? Berapa tahun lagi? Kapan berbuahnya? Kapan? Kapan berbuahnya? Satu kali Yunus, lagi-lagi korban Nabi. Yunus baik kali. Sama seperti Nahum tadi. Nabi-nabi yang lugu disebut mereka nabi-nabi kecil. Kitabnya kecil, tulisannya kecil. Orangnya baik, saleh, kudus, suci, baik aja pokoknya. Paling benci dari dia orang jahat. Tapi Tuhan satu kali berfirman, Gus, ya Tuhan, gimana pelayanan? Beres. Jemaat bagus. Tapi kali ini dapat tugas loh. Ya Tuhan kemana? Pergi ke kota Ninive. Oh, jemaat sekian saja udah sulit. Aku ajari, pergi pula ke kota yang jahat itu. Pergi, pokoknya pergi. Katakan begini-begini. Kalau tidak, aku mau hukum mereka semua. Seperti pohon tadi gak berbuah. Aku mau hukum. Itulah sayangnya Tuhan. Dikirim hamba Tuhan. Tapi berpikir juga hamba Tuhan ini perdiatannya. Apa iya ya? Apa gak salah Tuhan ini? Gak usah pergi. Pergi aja ke tempat yang lain. Apa yang terjadi pada Yunus? Apa yang terjadi? Senang-senang dia menderita. Ngeri lo jadi pendeta. Kalau Tuhan suruh katakan sesuatu di batin, di hati, ingatkan si A. Kenapa panggil pendeta? Doakan si A, ampuni si A, berkati si A. Itu jelas. Di batin berbicara. Dan bukan gampang. Bukan gampang. Tapi memang kita harus taat. Demikian juga Bapak Ibu. Amin. Kalau di batin saudara Tuhan berkata, pergi kunjungi si A, berdoa buat dia. Berani nolak? Ini bukan Bapak Tuhan yang ngomong. Di hati, berani nolak? Dia berarti berani. Berani nolak? Tidak. Tidak. Ya. Kalau
Tuhan katakan, beri dia ini, berkati dia. Berkati, maka engkau akan diberkati. Amin. Itu baru buah. Hasilkanlah buah. Dari kecil-kecil pun, kecil-kecil cabai rawit seperti pohon, kecil-kecil cabai rawit sudah berbuah. Kecil-kecil remaja pemuda itu pada berbuah, menghasilkan yang baik. Amin. Oke, amin. Tunggu tua buru kerdil, hasilnya kok bagus. Yang muda-muda lebih hebat buahnya. Udah berhasil lah bertobat di DV. Masih emosi sama Tuhan. Sekalipun buahnya tadi dihukum orang itu semua. Malas. Waktu dia pulang udah kepanasan, udah capek, dia bawa khotbah ya. Tidur dalam pujian. Panasnya Tuhan ini. Panas sekali cuaca ini Tuhan. Pernah saudara mengeluh begitu karena cuaca panas? Pernah? Lu perlu tanya di jemaat iglesia. Pernah mengeluh karena panasnya? Panas kipas ke nomor 3 tidak mau panas. Mana ini? Di gereja pun panas, di rumah panas. Tuhan itu baik kali sekarang. Gereja kita belum dikirim AC ya. Tuhan itu baik. Tuhan tanamkan dalam sekejap pohon apa? Yang kita itu Yunus. Pohon apa? Pohon jambu jadi. Pohon zaitun bukan. Pohon jarak. Di depannya ada pohon jarak, bukan gereja. Pohon jarak. Kenapa kali nggak baca kitab ya? Pohon jarak. Dalam sekejap jadi kayak payung. Ajaib. Inilah pohon paling ajaib. Hitungan menit senang kalinya. Gak ada yang bilang terima kasih sama Tuhan. Ajaib. Pernah saudara dapat keajaiban? Keajaiban itu jangan langsung marah-marah ya. Walaupun tadinya palas seperti itu karena latihan kesabaran sama kita ya. Amin. Karena latihan kesabaran di sekolah itu semuanya. Tuhan itu baik. Itu baik saudara. Tapi kadang-kadang memang trainingnya cara Tuhan macam-macam. Seperti itu. Senang kali dia. Nggak ada bilang terima kasih sama Tuhan. Oh, tak bilang terima kasih ya. Tuhan langsung kirimkan gula. Haleluya. Gundul mati, ngamuk sama Tuhan. Marahnya Tuhan lihat, langsung Tuhan marah. Nus. Kau sayang sama pohon cara itu, yang olehnya kamu tidak berkarya. Bukan kau yang bikin tumbuh, bukan kau yang bikin subur dalam sekejap. Aku. Kau sayang sama itu padahal bukan buatanmu. Bagaimana dengan aku tidak sayang sama penduduk kota Ninive yang besar itu? Aku sayang sama mereka. Mereka bukan pohon. Mereka manusia. Kasihan mereka kalau terhukum. Jangan lagi marah-marah ya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan lebih sayang yang materi-materi. Sayangi jiwa-jiwa. Amin. Sayangi orang-orang. Sayangi jemaat, sayangi keluarga masing-masing. Sayangi itu paling penting. Kadang-kadang kita ini orang tua ya, bisa sayang duit daripada sayang anak. Hati-hati itu. Udah sakit baru bisa sayang anaknya. Makan ini anakku, ini daging enak. Waktu biasa tak dikasih makanan yang bagus. Sering loh gitu orang. Makan itu baik-baik, tapi kau cacingan. Udah sakit, baru kita repot ya. Sayangi jiwa-jiwa, amin. Saudara, sayang sama sekian anggota keluarga saudara. Ada masih musuhan Natal ini? Belum? Ada masih musuhan Natal ini? Jangan. Saudara, sayang sama pengurus-pengurus di gereja ini? Jangan kritik terus melihat pelayan-pelayan Tuhan di sini. Saudara sayang sama keluarga pastori? Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Panjang lalunya. Mari kita bangkit diri saudara. Tuhan itu baik untuk saudara dan saya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan itu baik. Setia menyembah saudara, menghasilkan buah yang manis. Pujian dan syukurku ku bawa padaku. Hidup kita ini hanyalah penyembah pada Tuhan. Hormati, hargai dirimu. Hormati, hargai dirimu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan tertanam di hati saudara, sebab engkau berharga, Tuhan mau melihat hal-hal yang terbaik keluar dari dirimu. Ku tahu hidupku adalah penyembah dan pujian nanti. Opong Putri Simurian tampil ke depan berdua.
dalam kehidupan kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami di sini Bapa datang berdoa kepadamu. Kami sudah memuliakan Engkau Tuhan, bahkan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini. Begitu juga Tuhan yang belum dapat hadir Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka baik di pekerjaan, baik di mana saja mereka berada Tuhan. Tiada Tuhan yang tidak Engkau melihat Bapa yang baik, semua Engkau melihat Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan Bapa yang baik, semuanya Tuhan indah pada waktunya. Karena itu Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang hadir pada saat siang hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami syukur betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi yang bersaksi Bapa, biarlah Engkau senantiasa memulihkan kesehatan Bapa. Berbuat Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan, berikan kekuatan, biarlah melalui ini semuanya mereka Tuhan semakin berkati, semakin takut akan Tuhan, tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyambutkan firman-Mu, berkati Tuhan hamba-Mu seisi pastori kami percaya Engkau akan memberkati lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan bagi Bapak Gembala kami di tempat ini seisi pastori Bapa. Tiada yang tersembunyi di hadapan Engkau tahu hatinya Tuhan. Engkau tahu senantiasa apa yang harus Kau lakukan bagi hamba-Mu. Beri yang terbaik Bapak kami percaya sebagai sidang jemaat di tempat ini Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa selain hanya berdoa kepada Tuhan agar Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu senantiasa bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ampuni segala dosa kekurangan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Baik, kita pujian bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, kita mau korban persembahan dan milik Tuhan yang segala bawakan.